뽕, 양반. 죽는 것입니다. 무슨 방해가 되겠니? Halo guys, masih dengan Repsuto Mix Random. Di video ini Repsuto akan memberikan informasi drama Korea terbaru, yaitu The Tale of Lady Ok. Berlatar zaman Joseon, The Tale of Lady Ok menceritakan tentang perjalanan menuju kesuksesan seorang budak wanita yang nama dan statusnya palsu. Gudok adalah seorang budak yang cerdas dan berbeda dengan budak lainnya. Meskipun dalam situasi sulit, Gudok tidak segan-segan membantu orang lain. Tapi suatu hari, Gudok menggantikan Ok Taeyong yang terbunuh karena suatu insiden. Ok Taeyong seorang ahli hukum yang selalu membantu orang-orang yang membutuhkannya. Dan saat itu, Gudok yang sudah menggantikan Ok Taeyong kebetulan bertemu dengan Choi Seung-hui. Choi Seung-hui adalah seorang pendongeng dan berkeliling ke seluruh negeri, membacakan novel kepada orang-orang. Choi Seung-hui kebetulan bertemu Ok Taeyong dan jatuh cinta padanya pada pandangan pertama. Lim Ji-yeon sebagai Gudok dan sebagai Ok Taeyong. Gudok adalah putrinya Gae-juk. Gudok seorang budak sejati yang lahir dari orang tua budak. Gudok bertahan hidup setiap hari, menanggung pelecehan kejam yang dilakukan oleh Kim Nak-soo dan Kim So-hye. Meski berstatus rendahan, Gudok terlahir cerdas dan memiliki kemampuan luar biasa dalam menulis dan berhitung, serta kecerdasan, keterampilan motorik, dan ketangkasan. Gudok juga memiliki watak yang hangat untuk membantu orang lain bahkan dalam situasi sulit, sehingga Gudok selalu membantu orang lain di sekelilingnya. Satu-satunya impian Gudok adalah menabung dan melarikan diri bersama ayahnya dan tinggal di pantai. Pertama-tama, Gudok menetapkan hati tidak tertarik pada laki-laki dan tidak ingin mewariskan status budaknya kepada keturunannya. Gudok berhasil melarikan diri bersama ayahnya, yaitu Gae-juk. Tetapi Gae-juk tiba-tiba menghilang. Dan saat Gudok bekerja di sebuah kedai minuman dan menunggu ayahnya, Gudok bertemu dengan Ok Taeyong, si nyonya takdir. Nona Ok Taeyong sangat berbeda dengan Nona Kim So-hye yang sudah dilayani oleh Gudok sepanjang hidupnya. Gudok memutuskan untuk belajar tentang dunia lain dalam waktu singkat dan menjadi putri angkat keluarga Ok. Namun akhirnya diserang oleh gerombolan bajak laut malam itu. Gudok yang bertahan sendirian akhirnya tiba di Jongseon menjadi Ok Taeyong palsu dan menjalani kehidupan kedua. Dan Gudok menjadi Ok Taeyong ingin melindungi orang-orang yang harus dilindungi. Lalu Gudok yang sudah menjadi Ok Taeyong bertemu dengan Song Se-in dan sudah membuat Song Se-in jatuh cinta. Cho Young-woo sebagai Song Se-in dan sebagai Choi Seung-hui. Song Se-in adalah putranya Song Byo-gyun dan Nyonya Cha. Daripada membaca buku dan belajar, Song Se-in lebih menikmati melamun dan berkhayal dengan membaca novel, dan lebih menikmati menggambar, bermain alat musik, dan menari daripada berlatih seni bela diri. Song Se-in dibenci oleh orang tuanya dan dikurung di villa, jadi Song Se-in disebut orang gila. Tapi Song Se-in adalah romantisme terhebat Joseon yang tidak ragu-ragu dalam hal cinta. Song Se-in melarikan diri dari rumah dan mulai mengembara dan mengganti namanya menjadi Choi Seung-hui. Dengan menutupi wajahnya, Choi Seung-hui menjadi pendongeng yang membacakan novel kepada orang-orang. Choi Seung-hui bertemu dengan Gudok yang sudah menjadi Ok Taeyong dan sudah membuatnya terinspirasi. Hanya setelah satu pertemuan, seluruh jiwanya terguncang dan Choi Seung-hui tidak bisa melupakan Ok Taeyong yang sudah dicintainya. Choi Seung-hui mendukung Ok Taeyong dengan sepenuh hati, bahkan setelah Choi Seung-hui mengetahui identitas asli Ok Taeyong. Tapi ada berita yang mengejutkan karena Ok Taeyong akan menikah dengan Sun Yeon-gyum dan Choi Seung-hui tidak ingin menyerah dan tetap berusaha. Cho Young-woo sebagai Song Yeon-gyum. Song Yeon-gyum adalah putra dari gubernur kabupaten Jongseon yang baru diangkat, yaitu Song Gyu-jin. Song Yeon-gyum kakaknya Song Do-gyum. Song Yeon-gyum memiliki wajah yang sama dengan Song Se-in hingga tidak bisa dibedakan, namun teksturnya sangat berbeda. Penampilan mencolok dan kondisi fisik yang luar biasa adalah sama, tapi alasan mengapa Song Yeon-gyum terlihat jauh lebih tampan mungkin karena kejantanan yang berasal dari keterampilan bela diri yang luar biasa dan suara Song Yeon-gyum yang tidak ringan sama sekali. Tidak hanya itu saja, tingkat pengetahuan yang luar biasa dan hati Song Yeon-gyum juga dalam dan hangat. Song Yeon-gyum adalah putra sulung sah dari keluarga bangsawan, dan ada rumor kalau Song Yeon-gyum tidak mendekati Gibang dan hanya bergaul dengan para master atau laki-laki di akademi. Jadi, Song Yeon-gyum adalah pengantin pria terbaik yang dimiliki semua orang di Jongseon. Diperhatikan, namun kenyataannya Song Yeon-gyum memiliki rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Kim Jae-won sebagai Song Do-gyum. Song Do-gyum adalah putra keduanya Song Gyu-jin. Song Do-gyum adiknya Song Yoon-gyum.
Sejak terjadi krisis di rumah, Song Do-gyeom muda sedang berusaha pergi ke rumah kerabat jauh dengan membawa barang-barang bawaannya. Dan satu-satunya orang yang memegang dan melindungi Song Do-gyeom adalah Ok Taeyong. Saat Song Do-gyeom melihat Ok Taeyong, akhirnya Song Do-gyeom mendapatkan kembali kehormatan dan kekayaan keluarganya. Song Do-gyeom memutuskan akan hidup selamanya untuk kakak iparnya dan akan mempertaruhkan nyawanya demi kakak iparnya. Bagi Song Do-gyeom, Ok Taeyong adalah ibu, kakak perempuan, dan satu-satunya teman. Orang yang paling penting dalam hidup Song Do-gyeom adalah kakak iparnya. Selama 7 tahun berikutnya, Song Do-gyeom bekerja keras untuk membuat Ok Taeyong bangga. Dan Song Do-gyeom menjadi seorang pemuda hebat yang didambakan oleh semua keluarga bangsawan di lingkungan sekitar. Lalu saat Song Do-gyeom sedang mencari istri, seorang wanita bernama Cha Mi-ryong yang mirip Ok Taeyong muncul. Entah bagaimana, Song Do-gyeom terus tertarik pada penampilan yang baik hati, percaya diri, dan akrab dari Cha Mi-ryong. Yunbu sebagai Cha Mi-ryong. Cha Mi-ryong adalah seorang wanita dari Kabupaten Uichang dengan penampilan cantik dan baik hati. Penampilannya yang berani dan tidak terduga mengejutkan orang-orang, seperti ketika Cha Mi-ryong dengan berani menolak Song Do-gyeom yang baru saja mencoba mengembalikan mainannya. Tapi hal itu juga hanya pesona Cha Mi-ryong yang tidak terduga. Cha Mi-ryong bertemu dengan Ok Taeyong untuk pertama kalinya di kantor cabang luar negeri. Sebagai klien, Cha Mi-ryong melaporkan kasus tetangganya atas namanya dan lebih aktif dibandingkan siapapun dalam menyelesaikan kasus itu. Termasuk secara pribadi mengumpulkan bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai bukti dan meneliti undang-undang terkait. Saat itu, Ok Taeyong seperti menemukan kalau Cha Mi-ryong sama dengannya yang tidak mementingkan diri sendiri dan selalu mementingkan dan membantu orang lain. Cha Mi-ryong mengatakan kalau dirinya ingin membantu pekerjaan cabang luar negeri dan Ok Taeyong menyambut Cha Mi-ryong dengan gembira. Lalu Song Do-gyeom secara alami menjadi lebih dekat dengan Cha Mi-ryong dan sebenarnya semuanya berjalan sesuai rencana Cha Mi-ryong. Persiapan telah selesai dan permulaan dimulai sekarang. Sun Na-eun sebagai Ok Taeyong. Ok Taeyong adalah putrinya Ok Pil-sung. Ok Taeyong cucunya Nyonya Han. Ok Taeyong seorang wanita yang tidak memihak dan berhati hangat dari dinasti Qing. Ok Taeyong terlahir sebagai putri berharga dari keluarga Ok dan tumbuh sebagai gadis emas. Ok Taeyong menerima ajaran luar biasa dari ibunya yang tidak berprasangka buruk dan hangat, serta banyak cinta dari ayahnya yang bodoh terhadap putrinya. Meskipun Ok Taeyong adalah putri dari keluarga bangsawan dengan gerak tubuh dan ucapan yang anggun, Ok Taeyong penuh dengan keinginan untuk masa depan yang baru dan perubahan karena dunia yang lebih luas dan apa yang telah dilihat oleh Ok Taeyong dan pelajari dari ibunya yang meninggalkannya sejak dini. Impian Ok Taeyong satu-satunya adalah menjadi manajer cabang dan membantu orang yang membutuhkan. Tapi karena rombongan Ok Taeyong diserang oleh gerombolan bajak laut, Ok Taeyong dan semua bawaannya meninggal dan yang tersisa hanyalah Gudok. Dan Gudok menggantikan peran Ok Taeyong. Dan yang mengetahui kalau Ok Taeyong digantikan oleh Gudok adalah Nyonya Han dan Maxim. Kim Mi-sok sebagai Nyonya Han. Nyonya Han adalah neneknya Ok Taeyong. Nyonya Han ibunya Ok Pil-sung. Nyonya Han adalah nenek yang kuat dan bijaksana yang melindungi keluarga Ok. Nyonya Han memiliki wawasan yang sangat baik tentang orang-orang dan memiliki keyakinan yang kuat. Nyonya Han sangat jujur dan bahkan tidak berkedip dalam banyak hal. Meskipun Nyonya Han konservatif dan ketat pada bawahannya, Nyonya Han adalah orang yang sangat peduli dan menjaga rakyatnya sendiri. Meskipun Nyonya Han tahu kalau Gudok adalah Ok Taeyong palsu, Nyonya Han mengakui kecerdasan Gudok dan menerima Gudok sebagai cucunya karena Nyonya Han mengira Gudok adalah hadiah terbesar dari Ok Taeyong. Kim Jae-hwa sebagai Maxim. Maxim adalah kepercayaan Nyonya Han. Maxim selalu bertutur kata lembut dan penuh kasih sayang dan dicintai oleh Nyonya Han. Jadi Maxim satu-satunya orang di keluarga yang mengetahui identitas Ok Taeyong. Karena sejak dulu Maxim sudah merawat Ok Taeyong seperti putrinya sendiri dan Maxim akan melakukan apapun demi kebahagiaan Ok Taeyong. Bahkan Maxim rela menyerahkan hidupnya untuk Ok Taeyong. Oh Dae-hwan sebagai Duki. Duki adalah rekan Maxim dan sesama budak. Meskipun Doki lebih tua, Doki tidak memiliki selera humor dan memiliki nada suara yang gelap. Tapi entah bagaimana Doki menyedihkan dan tidak bisa dibenci. Dengan hati yang baik, Doki menanggung kata-kata dan perlakuan kasar Maxim setiap hari. Dan Doki menunjukkan cintanya yang kuat dan murni pada Maxim dengan keteguhan hati. Doki seorang pelayan setia yang hanya bekerja untuk Ok Taeyong. Hong Jin-ki sebagai Kut Dong-ki. Kut Dong-ki adalah seorang pelayan yang mengikuti Maxim dan Doki. Tidak ada yang tidak diketahui Kut Dong-ki dari sumber lokal. Kalau ada kekurangannya, mulutnya agak ringan. Kut Dong-ki jenius dalam mendengar dan menyebarkan rumor, terlepas dari apakah itu benar atau tidak. Kut Dong-ki cepat tanggap dan memiliki etos kerja yang baik. Jadi, Kut Dong-ki bekerja di kantor cabang luar negeri bersama Ok Taeyong.
Yoon Seo-ah sebagai Baekgi. Baekgi adalah pelayan Ok Taeyong. Sejak lahir dipanggil baik karena wajahnya putih dan cantik. Baekgi polos, ceria, ingin tahu, dan penuh kasih sayang. Baekgi adalah satu-satunya rekan Ok Taeyong yang belum keluar sejak kembali dari dinasti King. Baekgi menyayangi dan mencintai Ok Taeyong dengan sepenuh hatinya. Sung Yeong-gyu sebagai Ok Pil-sung. Ok Pil-sung adalah ayahnya Ok Taeyong. Ok Pil-sung putranya Nyonya Han. Lee Sang-hee sebagai Gajuk. Gajuk adalah ayahnya Gudok. Gajuk seorang budak keluarga Kim Nak-soo. Karena Gajuk melihat putrinya menderita, Gajuk melarikan diri bersama Gudok. Tapi karena sakit, Gajuk meninggalkan Gudok dan Gajuk melarikan diri sendirian. Kim Jung-young sebagai Keut Bun-yi. Keut Bun-yi adalah seorang ibu rumah tangga yang menjalankan kedai minuman di sudut Gosan, Pulau Hongchung. Keut Bun-yi yang membantu Gajuk dan Gudong melarikan diri. Lee Jae-won sebagai So Tong-i atau Mansuk. So Tong-i adalah pelayan Sung So-in dan teman yang sangat diperlukan. Ketika Sung So-in pergi jauh dan mengganti namanya menjadi Chung Seung-hui, So Tong-i juga mengganti namanya menjadi Mansuk agar tetap berada di sisi Chung Seung-hui. Sebagai pemain yang memimpin rombongan pertunjukan Chung Seung-hui, Mansuk melakukan pekerjaannya dengan baik dan sangat disukai oleh orang-orang di sekitarnya karena kecerdasan dan keramahannya yang luar biasa. Dalam beberapa hal, Mansuk tampak santai, tetapi Mansuk tidak menyetujui cinta sepihak Chan Seung-hui pada Ok Taeyong. Namun kenyataannya, Mansuk tetap mendukung Chan Seung-hui lebih dari apapun. Hye Jun-sok sebagai Song Byung-gun. Song Byung-gun suaminya Nyonya Cha. Song Byung-gun adalah ayahnya Sung So-in. Son Byung-gun mantan pengamat Gyeonggi. Lee Jin-hee sebagai Nyonya Cha. Nyonya Cha istrinya Son Byung-gun. Nyonya Cha ibunya Sung So-in. Sung Dong-il sebagai Song Gyu-jin. Song Gyu-jin adalah ayahnya Song Yoon-gyum dan Song Do-gyum. Song Gyu-jin seorang gubernur daerah baru Chong Se-hyun. Meskipun Song Gyu-jin memiliki penampilan yang bermartabat, penampilan yang gagah, dan kepribadian yang murah hati, Song Gyu-jin tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal dan hanya membuat keputusan yang adil. Sehingga Song Gyu-jin juga tunduk pada kendali Yu Hyang-soo. Song Gyu-jin menyambut Ok Taeyong kesayangannya sebagai calon menantu perempuan pertamanya dan mencintai calon menantunya itu lebih dari putranya sendiri. Yoon Ji-hye sebagai Nyonya Kim. Nyonya Kim adalah istrinya Lee Chung-il. Nyonya Kim ibunya Lee Dong-hook. Nyonya Kim meninggalkan pemimpin partai jamu. Nyonya Kim mulia dan bermartabat tanpa kusut serta memiliki kepribadian yang netral dan jujur. Sehingga Nyonya Kim adalah orang yang berhati dingin dan tidak terlalu memihak siapapun. Satu-satunya tujuannya adalah membesarkan putranya dengan baik dan membuatnya sukses. Kim Dong-gyun sebagai Lee Chung-il. Lee Chung-il adalah suaminya Nyonya Kim. Lee Chung-il ayahnya Lee Dok-hun. Lee Chung-il, kepala Yu Hyang-soo yang mempunyai kekuasaan lebih dari kantor pemerintahan. Sementara itu, Lee Chung-il menjalani kehidupan yang tenang dengan menggelapkan sumbangan dari Kabupaten Cheongsu. Setelah Sung Gyu-jin menjadi gubernur daerah yang baru, jalan menuju eksploitasi diblokir dan kekuatan keluarganya menurun. Lee Chung-il menjadi marah pada Sung Gyu-jin yang ikut campur dalam segala hal yang ingin dilakukan oleh Lee Chung-il. Cho Kyung-hun sebagai Lee Dok-hun. Lee Dok-hun putranya Lee Chung-il dan Nyonya Kim. Lee Dok-hun bingung dengan kenyataan kalau ayahnya yang dihormatinya melakukan sesuatu yang buruk. Jung Soo-young sebagai Nyonya Hong. Nyonya Hong adalah istrinya Chan Chun-sik. Nyonya Hong ibunya Cha Sun-hee. Nyonya Hong merupakan seorang oportunis yang gesit, licik, dan berpikiran cepat. Nyonya Hong adalah orang yang berkuasa dalam keluarga yang memiliki suaminya Cha Chung-sik di bawah kendalinya. Nyonya Hong mencoba untuk menikahkan putrinya yaitu Cha Seung-hee dengan Song Yeon-gyum. Tetapi ketika Son Yeon-gyum dibawa pergi oleh Ok Taeyong, Nyonya Hong menyerah dalam hal ini. Yoon Hae-sok sebagai Cha Chun-sik. Cha Chun-sik adalah suaminya Nyonya Hong. Cha Chun-sik ayahnya Cha Sun-hee. Cha Chun-sik panglima Yu Hyang-soo yang mempunyai banyak uang dan berpikiran buruk. Meskipun Cha Chun-sik tinggal di penangkaran bersama Nyonya Hong, terkadang Cha Chun-sik menegurnya karena ceroboh. Cha Chun-sik memiliki telinga yang lembut dan kepribadian yang naif, sehingga Cha Chun-sik mudah sekali tertipu dan menyebabkan masalah. Cho Da-hye sebagai Cha Sun-hee. Cha Sun-hee adalah putrinya Cha Chun-sik dan Nyonya Hong. Cha Sun-hee terkenal karena kulitnya yang cerah dan rakus akan kesuksesan. Cha Sun-hee meniru kepribadian ibunya. John Ik-ryong sebagai Nyonya Song. Nyonya Song adalah istrinya Baek Nam-gi. Nyonya Song ibunya Baek Do-gwang.
Nyonya Song memiliki kepribadian yang keji dan bengis, berbicara kasar, berpengetahuan dangkal dan cuek, serta kurang berbudaya dan kurang bermartabat. Nyonya Song tidak bisa mengatasi amarahnya. Wajah aslinya yang dangkal dan jelek seringkali terungkap, dan Nyonya Song memperlakukan para budak seperti binatang. Baek Seung Hyun sebagai Baek Nam-gi. Baek Nam-gi suaminya Nyonya Song. Baek Nam-gi ayahnya Baek Do-gwang. Baek Nam-gi mendukung kekejaman istrinya yang mengerikan dan tidak segan-segan bertindak egois demi kehormatan keluarganya. Kim Sun Bin sebagai Baek Do-gwang. Baek Do-gwang adalah putranya Baek Nam-gi dan Nyonya Song. Baek Do-gwang sudah jatuh cinta dengan pelayannya Ok Ta-yong, yaitu Baek Gi, sejak Baek Do-gwang masih muda, tapi Baek Do-gwang menyembunyikan hal itu dari keluarganya. Cho Jung-bu sebagai Baek Jun-gi. Baek Jun-gi adalah inspektur militer. Baek Jun-gi pandai membuat rencana dan memiliki dua sisi. Shin Seung-hwan sebagai Ji Dong-chun. Ji Dong-chun adalah orang yang setia kepada Baek Jun-gi. Ji Dong-chun pemilik perkataan dan tindakan yang belak-belakan dan tidak tahu malu. Lee So-hwan sebagai Kim Nak-su. Kim Nak-su adalah ayahnya Kim So-hye. Kim Nak-su pemilik Gajuk dan Gudok. Meskipun Kim Nak-suk kaya akan kekayaan, Kim Nak-suk tetap berasal dari latar belakang yang sederhana dan merupakan orang miskin yang mendambakan ketenaran. Kim Nak-suk menghargai harga diri dan rasa hormat seperti halnya hidupnya yang kejam. Ha Yuli sebagai Kim So-hye. Kim So-hye adalah putrinya Kim Nak-suk. Kim So-hye wanita yang tidak punya otak dan ganas. Dengan menyerahkan seluruh pekerjaan kepada pelayannya Gudok, hal itu membuat Gudok bisa mempelajari segalanya. Kim So-hye selalu menghina Gudok. Saat Gudok melarikan diri, Kim So-hye akan melakukan apa saja untuk menemukan Gudok. Drama The Tale of Lady Ok akan ditayangkan di JTBC mulai tanggal 30 November 2024 sebanyak 16 episode. Oke guys, kalau kalian menyukai pembahasan drama dari Rev Suto Mix Random, jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Like dan dukung terus channel Rev Suto Mix Random. Kita akan selalu memberikan informasi drama Asia terbaru dan mengelompokkan drama yang masih asik untuk ditonton untuk menemanimu saat ada di rumah guys. Guys, jangan kemana-mana dulu ya, karena di akhir video, seperti biasa, kita akan memberikan informasi beberapa drama Korea milik para karakter utama di dalam drama ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.